Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sofi Muhammad Daud Abdul Qadir. Saya merupakan dosen pada program studi Ilmu Hukum Universitas Jambi. Bidang ilmu saya ilmu hukum. Izinkan pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode yaitu Delivery Instruction Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Islam dengan bobot 3 SKS yang terdapat pada semester 2. Adapun pencapaian atau capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama untuk capaian pembelajaran pada penguasaan pengetahuan, menguasai konsep teoritis tentang ciri, struktur dan teori ilmu hukum, dan sumber asas prinsip dan norma hukum, dan sistem atau tata cara hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya. Kemudian menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistematika, dan utuh. Pada keterampilan umum, agar mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Pada keterampilan khusus yang pertama, mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif. Yang kedua, mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum. Yang ketiga, mampu menerapkan hukum yang mendukung pengembangan sumber daya alam. Dan untuk capaian pembelajaran atau mata kuliah CPMK, yang CPMK pertama, mahasiswa mampu bersikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Mampu menguasai konsep teoritis tentang ciri, struktur, dan teori ilmu hukum, sumber, asas, prinsip, dan norma hukum, sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangan, dan mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah hukum Islam ini adalah: pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang kedudukan hukum Islam dalam kurikulum Fakultas Hukum, mengetahui cara mengatasi kesalahpahaman terhadap Islam dan hukum Islam, ruang lingkup, ciri, dan tujuan hukum Islam, pengertian sumber-sumber hukum Islam, asas-asas hukum Islam, asas-asas umum, hukum pidana dan perdata Islam, kaidah-kaidah fikih Islam, al-ahkam al-khamsah dan ruang lingkupnya, prinsip syariah dalam hukum perkawinan, perceraian dan akibatnya dalam hukum perkawinan Islam, kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, dan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. Adapun materi pembelajaran mata kuliah hukum Islam adalah: 1. Kerangka dasar ajaran Islam dan asas-asas hukum Islam pada materi yang berikutnya. Yang kedua, syariah dan fikih, al-ahkam al-khamsah dan mafasid syariah. Yang ketiga, sumber hukum Islam, dan yang berikutnya
keempat unsur-unsur hukum Islam, kemudian kompilasi hukum Islam dan hukum perkawinan dalam KI, dan kemudian hukum kewarisan, hukum zakat dan wakaf, dan peradilan agama. Yang berikutnya kewenangan dan sumber hukum peradilan agama. Pada pertemuan berikutnya penerapan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia, studi kasus hukum Islam, dan terakhir simulasi pengadilan hukum Islam atau dikenal dengan peradilan agama. Izinkan saya menyampaikan sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam 1 semester ini, di mana di awal pertemuan saya akan melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dengan mahasiswa. Yang kedua, saya akan membuka diri dan diskusi terkait perkuliahan. Dalam diskusi biasanya saya memberi motivasi untuk bagi mahasiswa untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya saya akan membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mahasiswa mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depannya. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, diantaranya 1, textbook, kemudian media online digunakan untuk mencari topik-topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Kemudian biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran, yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya, dan akan disambungkan materi-materi yang akan datang. Dan ketiga, selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Pertama, menggunakan Zoom meeting atau Google Meet. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Kemudian menggunakan learning management system yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan, dan memuat bahan pembelajaran, kemudian video pembelajaran, forum diskusi, absensi, dan tugas mandiri atau kuis di setiap pertemuan perkuliahan. Strategi kedua adalah dengan case method, ya, dengan memberikan contoh kasus yang berkaitan dengan perkuliahan. Dalam pertemuan saya menjelaskan, sini izinkan saya menyampaikan tentang bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu aktivitas partisipatif, yaitu bobot nilai 20%, kemudian hasil proyek 50%, kognitif tugas 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester adalah 10%. Mungkin itu saya sampaikan. Nanti selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah hukum Islam. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, pagi ini kita akan membahas materi tentang sumber hukum Islam, di mana kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menguasai sumber-sumber hukum Islam. Kemudian indikator pencapaian adalah mampu menjelaskan dan memahami sumber-sumber hukum Islam. Dan materi perkuliahan kita insya Allah pada hari ini kita membahas tentang definisi sumber hukum Islam, yang dimana yang disepakati yaitu adalah Quran dan Sunnah, kemudian ada yang namanya sumber lengkap, dikenal dengan istilah al-ijtihad. Baik rekan-rekan, pada pertemuan minggu
kemarin kan kita sudah bahas materi sebelumnya tentang fikih, syariat dan ruang lingkupnya ya. Dan maqasid syariah di mana ada yang bersifat primer ya, ada 5, yaitu dikenal dengan istilah maqasid syariah atau dengan tujuan Islam. Nama hifdzuddin, menjaga agama, kemudian hifdzul aqal, menjaga akal, hifdzul mal yaitu harta, hifdzul nasab, menjaga keturunan ya. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan sumber-sumber Islam. Kalau kita membahas tentang sumber hukum Islam, kita akan mengawali dengan pengertiannya. Nah, kalau kita lihat di slide di mana sebagai ulama yang membedakan istilah sumber hukum dan dalil hukum. Yang pertama adalah sumber hukum atau masadir al-ahkam, asal hukum atau rujukan hukum. Sumber ulama hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah dalil hukum, di mana sini adalah tempat ditemukan atau sesuatu yang menunjukkan kepada adanya hukum atau satu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir praktis yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis, baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat zaniyah. Dan nanti tergolong dalil-dalil seperti nanti yang kita bahas ke depannya tentang ijma, tentang qiyas, tentang istihsan, dan maslahah, mustalah, dan istilah istishab dan baik. Kita pertama Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama. Al-Quran seperti yang kita bahas ya, kita singgung pada pertemuan sebelumnya dalam pengantar mata kuliah kita, bahwasanya merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam berbahasa Arab, ya, perantaraan ayat Jibril sebagai hujjah argumentasi baginya dalam dakwah, kerasulannya sebagai pedoman hidup juga bagi manusia di dalam rangka untuk mencari kebahagiaan. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, ciri-ciri Al-Quran adalah yang pertama merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian Al-Quran ini dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir. Yang maksud dengan mutawatir di sini adalah diturunkan oleh orang banyak kepada yang lain sampai sekarang. Tentang hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, karena kita membahas tentang hukum Islam, di sini ada 3 hukum yang terkandung. Yang pertama adalah hukum tauhid atau i'tiqad, atau dikenal dengan istilah al-ahkam al-i'tiqadiyah, hukum yang berkaitan dengan akidah, keyakinan. Kemudian hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yang hukum yang ketiga hukum yang praktis ya, yang berkaitan dengan syariat ibadah dan syariat muamalah. Bentuk penjelasan Al-Quran terhadap hukum-hukum di sini ada yang penjelasan rinci atau dikenal dengan istilah juz'i, seperti yang berkaitan dengan akidah, waris, dan pidana dan kafarat. Nah, penjelasan yang kedua, penjelasan yang bersifat global, di mana dia bersifat umum mutlak seperti dalam pelaksanaan sholat dan zakat yang tidak terinci. Ini adalah petunjuk penjelasan Quran terhadap hukum-hukum. Kemudian sumber yang kedua adalah sunnah, di mana secara pengertiannya bisa kita sampaikan secara etimologinya adalah jalan yang bisa kita lalui atau cara yang senantiasa dilakukan, apakah sesuatu yang baik maupun yang. Sedangkan secara syariat adalah sabda atau qauliyah. Yang kedua perbuatan atau fi'liyah, dan persetujuan dikenal dengan istilah takririyah yang berasal dari Rasulullah SAW. Jadi macam-macam sunnah menurut syariat di sini adalah sunnah qauliyah, ya, kemudian sunnah fi'liyah dan sunnah takririyah. Fungsi sunnah di sini sebagai sumber kedua
seperti kalau kita mau membahas salah satu contoh, di dalam Quran ada perintah ya tentang sholat, kemudian rinciannya ada di dalam hadis. Jadi memberikan keterangan, bayan, kemudian dia menguatkan juga perintah yang ada di dalam Quran. Ini adalah fungsi sunnah atau hadis ya. Nah, di sini ada yang namanya sumber ketiga. Sumber ketiga di sini adalah metode ijtihad. Nah, ijtihad ini sangat penting ya kalau kita membahas tentang masalah studi kasus ya bersifat kontemporer. Nah, di sini adalah peran-peran ya seorang mujtahid ini sangat penting ketika kita mau bahas tentang perkembangan hukum. Nanti kita berikan contoh di Indonesia bagaimana contoh perkembangan hukum ya di Islam ya di Indonesia. Ijtihad di sini kalau kita awali dengan definisinya atau pengertiannya adalah usaha sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber syariat, terutama dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, jadi tujuan daripada ijtihad di sini adalah untuk memastikan hukum Islam, ya ada kepastian hukumnya, tetap yang tetap hukum Islam yang tetap relevan dalam berbagai kondisi dan perkembangan zaman. Nah, seorang mujtahid ini harus memenuhi syarat-syarat. Ya, tidak semua bisa. Di sini adalah ahli di bidangnya. Yang memenuhi syarat-syaratnya adalah menguasai bahasa Arab. Kenapa? Karena kita ketahui bahwasanya dari definisi tadi dan ciri-ciri Al-Quran itu kan diturunkan dengan bahasa Arab ya, sehingga ahli-ahli ini menguasai bahasa dan gramatikal bahasa Arab. Kemudian memahami Al-Quran dan hadis secara mendalam. Nah, Al-Quran dan hadis itu juga ada klasifikasinya. Hadis itu ada hadisnya yang sahih, kemudian ada yang hadis hasan, ada hadis yang dhaif. Nah, dan seorang ahli juga harus bisa membedakan dan mendalami klasifikasi tersebut. Kemudian Al-Quran juga ada ilmu-ilmunya berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian mengetahui tentang ilmu usul fiqh, metode hukum Islam. Kemudian menguasai kaidah qiyas, ijma, dan metode ijtihad lainnya. Kemudian memiliki pemahaman mendalam terhadap maqasid syariat atau yang dikenal dengan tujuan hukum Islam. Yang pertama, kalau kita membahas satu persatu adalah metode ijtihadnya dalam hukum Islam. Para ulama menggunakan berbagai metode dalam melakukan ijtihad. Di antaranya adalah ijtihad bayani atau tekstual literal. Definisinya ijtihad di sini bayani adalah menggunakan dalil-dalil naqli itu ya langsung teksnya dari Al-Quran dan hadis secara langsung tanpa banyak penafsiran. Nah, kalau kita berikan contoh di sini perintah salat tadi yang saya sebutkan, kemudian langsung ya wajib dengan firman Allah dirikanlah salat, kemudian larangan riba langsung haram berdasarkan teks Al-Quran juga kita temukan di dalam Al-Quran. Kemudian kalau kita metode yang berikutnya adalah qiyas. Ijtihad qiyasi atau analogi atau rasional, definisinya menetapkan hukum baru dengan menganalogikan kepada hukum yang sudah ada di dalam Quran dan hadis berdasarkan kesamaan ilat atau alasan. Contoh, khamar diharamkan karena memabukkan. Narkotika juga memabukkan, maka hukumnya dikiaskan menjadi haram. Kalau kita membahas sedikit tentang contoh ini atau tentang kasus ini, narkotika itu tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Ketika kita mencari tentang kasus yang sama, ada firman Allah yang menjelaskan tentang hukum khamar. Nah, di sini kita menganalogikan atau menggunakan ijtihad qiyasi di sini sehingga setelah dibahas dan diteliti ada kesimpulan bahwasanya narkotika itu hukumnya haram karena kita kiaskan dengan yang namanya khamar tadi.
Dan di dalam Quran menyebutkan hukum khamar adalah haram dengan firman Allah fajtanibuhu. Dan di sini kesimpulan hukumnya terhadap narkotika juga adalah haram. Kenapa? Karena ada ilat, ya, ada kesamaan ilat di sini atau alasan hukumnya. Baik, berikutnya adalah ijtihad istislahi berdasarkan masalah atau kemaslahatan umum. Nah, kalau kita bisa didefinisikan, ijtihad istislahi itu apa? Adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Nah, yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Quran dan hadis selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Nah, saya berikan contoh lagi biar kita mudah pahami bersama. Bagaimana pembuatan KTP, ya, dan akta kelahiran untuk kepentingan administrasi. Nah, larangan merokok di tempat umum demi kesehatan masyarakat. Nah, kalau kita juga melihat di sini dalam undang-undang perkawinan ada yang namanya ijtihad istislahi yang dilakukan oleh ahli hukum di sini. Contohnya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan. Kemudian direvisi menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia yang tadinya laki-laki 19 kemudian perempuan 19 itu berubah menjadi laki-laki 19 tahun dan juga perempuannya 19 tahun, ya, karena itu hasil dari pembahasan, ya, faktor-faktor, ya, sosial dan yang lain yang menjadi undang-undang ini berubah, ya, karena ada faktor-faktor dan itu yang dibahas oleh pakar-pakar atau yang dikenal dengan mujtahid. Nah, di sini adalah metode ijtihad yang dikenal dengan istislah atau maslah. Kemudian ijtihad istihsani yang memilih lebih baik, definisinya dari sini menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan yang lebih baik meskipun berbeda dari kaidah hukum. Membolehkan contohnya transaksi jual beli online meskipun tidak ada akad yang secara langsung. Kemudian ijtihad urfi, ya, urf itu adalah adat atau kebiasaan masyarakat. Di sini ijtihad urfi adalah berdasarkan kebiasaan masyarakat. Definisinya adalah menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kalau kita berikan contoh adalah mahar. Mahar dalam pernikahan itu berbeda-beda dari setiap tempat, ya, sesuai adat setempat. Nah, cara juga yang contoh yang berikutnya adalah contoh yang lain adalah cara berpakaian yang sopan yang mengikuti budaya lokal. Kemudian ada yang namanya ijtihad saddu al-dzari'ah atau mencegah kemudaratan. Nah, di sini kita awali semua dengan definisinya, menetapkan hukum dengan cara mencegah suatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau dosa. Contohnya kita larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram untuk menghindari namanya zina. Kemudian larangan promosi rokok karena dapat mendorong kebiasaan merokok di kalangan masyarakat. Kemudian ijtihad istishab atau mempertahankan hukum yang sudah ada. Definisinya adalah menetapkan hukum berdasarkan keadaan yang sudah ada hingga ada dalil yang mengubahnya. Contohnya air dianggap suci sampai ada bukti bahwa air tersebut adalah najis. Kemudian seorang yang hilang dianggap masih hidup sampai ada bukti kematiannya. Kesimpulan daripada materi kita pada hari ini, kita bisa simpulkan bahwasanya ijtihad ini adalah usaha para ulama dalam menemukan hukum Islam berdasarkan dalil dan metode yang benar. Satu tadi ijtihad bayani berdasarkan dalil literal, kemudian ijtihad qiyasi menggunakan analogi hukum, ijtihad istislahi berdasarkan kemaslahatan, ijtihad istihsani adalah memilih keputusan terbaik, kemudian ijtihad uruf berdasarkan adat yang berlaku, kemudian ijtihad saddu dzari'ah mencegah kemudaratan,
dan ijtihad istishab mempertahankan hukum yang sudah ada. Jadi ijtihad ini menjadikan hukum Islam fleksibel dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Nanti kita sudah jelaskan tentang contoh-contohnya ya. Dan ini mudah-mudahan bisa dipahami dan mengerti. Terima kasih. Insyaallah kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.